Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran Islam kami, tempat kita mencari petunjuk, inspirasi, dan pencerahan melalui ajaran Islam. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan spiritual ini saat kita menjelajahi keindahan dan kebijaksanaan iman kita. Dalam Islam, perbuatan zina dianggap sebagai salah satu dosa besar yang sangat dilarang dan dihukum berat. Zina merujuk pada hubungan seksual di luar pernikahan, baik antara dua individu yang tidak sah maupun antara individu yang sudah menikah dengan orang selain pasangannya. Al-Quran secara tegas melarang perbuatan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan yang sangat buruk. Hukuman bagi pelaku zina bisa beragam, mulai dari hukuman cambuk hingga hukuman mati, tergantung pada berbagai faktor seperti bukti-bukti yang ada, status pernikahan, dan hukum yang berlaku di suatu negara. Pentingnya menjauhi zina dalam Islam tercermin dalam ajaran-ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri, menjaga keutuhan keluarga, serta menjaga kesehatan mental dan spiritual individu dan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan yang sah antara seorang suami dan istri. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang suci dan dihormati, dan zina dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjauhi perbuatan zina dan mengendalikan nafsu birahi mereka. Mereka juga diajarkan untuk memperkuat ikatan pernikahan dan menghormati kehormatan diri sendiri serta orang lain. Dengan menjaga diri dari perbuatan zina, umat Islam diyakini akan memperoleh kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka, serta mendapatkan keberkahan dalam hubungan dan keluarga mereka. Dampak sosial orang berzina bagi diri sendiri dan lingkungan menurut Islam. Dalam Islam, perbuatan zina memiliki dampak sosial yang signifikan, baik bagi individu yang melakukan zina maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Beberapa dampak sosial dari perbuatan zina menurut perspektif Islam termasuk 1. Dampak pada individu. Dosa besar perbuatan zina dianggap sebagai dosa besar dalam Islam yang dapat mengakibatkan kehilangan pahala dan mendatangkan siksa di akhirat jika tidak bertaubat. Kehilangan kepercayaan diri pelaku zina dapat mengalami penurunan kepercayaan diri dan harga diri karena merasa bersalah atas pelanggaran terhadap ajaran agama dan nilai-nilai moral. Dampak psikologis perasaan bersalah, penyesalan, dan kecemasan adalah dampak psikologis yang umum dirasakan oleh individu yang terlibat dalam perbuatan zina. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional mereka. 2. Dampak pada lingkungan sosial. Kehancuran keluarga perbuatan zina dapat menyebabkan keretakan hubungan dalam keluarga, terutama jika salah satu pasangan dalam pernikahan terlibat dalam zina. Hal ini dapat mengakibatkan perceraian dan terganggunya stabilitas keluarga. Stigma dan penolakan masyarakat cenderung menanggapi perbuatan zina dengan stigma dan penolakan, yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kehilangan kepercayaan masyarakat pelaku zina dan keluarganya juga bisa kehilangan kepercayaan dan reputasi di masyarakat, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Dengan demikian, perbuatan zina tidak hanya memiliki dampak negatif bagi individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri, menjauhi perbuatan zina, dan memelihara nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum orang berzina menurut Islam. Hukuman bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan zina menurut hukum Islam bervariasi tergantung pada konteks hukum yang berlaku di suatu negara dan interpretasi mazhab Islam yang dianut. Secara umum, dalam Islam, hukuman bagi pelaku zina termasuk di antaranya hukuman cambuk dan bahkan hukuman mati. Dalam Al-Quran, zina dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari, dan hukumannya dinyatakan dalam surat An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang mukmin. Hukuman cambuk ini dijatuhkan kepada pelaku zina yang bukan muhsan, orang yang pernah menikah atau yang memiliki status kehormatan tertentu dalam masyarakat.
Sementara itu, bagi yang muhsan, orang yang pernah menikah atau memiliki status kehormatan tertentu, hukuman atas perbuatan zina adalah hukuman rajam, dilempari dengan batu hingga mati. Namun, penerapan hukum Islam, termasuk hukuman atas perbuatan zina, harus dilakukan dengan proses peradilan yang adil, bukti yang cukup, serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan. Penerapan hukum Islam juga harus disesuaikan dengan konteks dan kondisi masyarakat serta peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Selain itu, dalam prakteknya, penerapan hukuman zina tidak selalu dilakukan di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Beberapa negara mungkin menggunakan hukum Islam sebagai dasar bagi sistem hukumnya, sementara yang lain mungkin menerapkan hukum sekuler. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkokoh iman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai